sekarang kita bahas nomor satu. Soal nomor satu itu dalam sebuah tes di bab peraturan nih. Ada yang jawaban benar diberi skor 2, salah diberi skor negatif 1, dan tidak dijawab diberi skor 0 ya. Berarti kuncinya itu benar itu skornya 2, salah itu negatif 1, dan tidak jawab itu 0 ya. Sekarang lihat lagi soalnya yang jawab ada berapa? Peserta hanya menjawab 57 butir soal. Berarti dia hanya menjawab 57. Dari 57 soal ini yang benar itu ada 45. Berarti 45 ini kita kalikan dengan skor yang benar 2. Berarti hasilnya 2 kali 45 ya 90 ya. Terus kalau dia jawab yang benar 45 soal, sedangkan semua soal yang dijawab 57, berarti ada yang salah jawabannya. Ada berapa soal yang salah? Kurangkan aja 57 dikurang 45. Berarti yang salah itu ada 12. Ya. Berarti yang salah itu ada 12 soal ya. Berarti negatif 1 kali 2 12. Negatif 12 ya. Terus yang tidak dijawab, jumlah soal seluruhnya ada berapa? 75. Yang dijawab ada 57. Berarti kita kurangkan aja yang tidak dijawabnya. 75 dikurang 57. Berarti yang tidak dijawab ada. Berarti yang tidak dijawab ada 18 soal ya. Berarti 18 kali 0 tetap 0 ya karya. Setelah itu kalian jumlahkan ini. Berarti 90 ditambah negatif 12 hasilnya iya 78. Inilah skor yang diperoleh oleh peserta tersebut ya. Jawabannya 7. Oke, jadi ya kita bahas nomor 2. Nah, nomor 2 ini jika lambang ini adalah lambang pagar. Arti dari lambang pagar itu kuadratkan bilangan pertama. Berarti bilangan pertamanya kita kuadratkan. Terus dapat hasilnya baru kita kalikan dengan bilangan kedua ya. Yang ditanya nilai dari buka kurung 2 pagar 3 tutup kurung pagar negatif 4 ya. Nah, kalau ada soal seperti ini 2 pagar 3 pagar negatif 4 ya. Kita selesaikan yang di dalam tanda kurung dulu seperti operasi bilang bulat atau pecahan. Kalau ada tanda kurung selesaikan yang di dalam tanda kurung. Berarti yang ini sebagai bilangan pertama ya. Ini sebagai bilangan kedua ya. Artinya tadi makna dari pagar ini kuadratkan bilangan pertama. Berarti duanya ini kita kuadratkan nih. Terus hasilnya diapakan? Kalikan. Berarti kita kalikan dengan bilangan kedua. Bilangan kedua itu angka 3 ya. Berarti hasilnya ini 2 kali 2 ya 4 kali 3 ya 2. Berarti hasil dari 2 pagar 3 ini adalah 12. Ada lagi di belakang ini pagar ini negatif 4 ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Berarti ada 2 kali operasi ya. Ini sebagai bilangan pertama, ini sebagai bilangan kedua. Berarti ini kita kuadratkan lagi 12 kuadrat karena perintahnya bilangan pertama itu harus kita kuadratkan ya. Berarti 12 kuadrat dikali bilangan kedua negatif 4 ya ya. Berarti ini 12 kuadrat artinya 12 kali 12 ya 144 dikali negatif 4 ya. Nah, kalikan ini positif kali negatif 4 kali 4 ya 6 1 simpan 4 kali 4 ya 16 tambah 1 ya 17 simpan 1 ya. Terus 4 kali 1 4 kita main simpan iya negatif 5 7 6 ya pintar ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut nomor. Oke, ada ya termasuk nomor 3. Soal nomor 3 itu suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 24 derajat. Setelah dihidupkan suhunya di dalam menjadi negatif 7 derajat Celcius. Yang ditanya selisih suhu antara sebelum dan sesudah dihidupkan. Oke, kalau yang ditanya selisih berarti dikurang yang besar dikurang yang kecil. Berarti 24 sama negatif 7 yang besar yang mana angkanya? Ya, yang paling besar itu angka 24 ya. Berarti 24 derajat Celcius. Karena selisih
Berarti kita kurangkan. Angka yang kecil berapa dari soal? Ya, angkanya negatif 7 derajat Celcius ya. Berarti ini negatif ada ketemu negatif lagi. Berarti negatif ketemu negatif itu jadi positif ya. 7 derajat Celcius ya, hilang negatifnya ya. Terus jadi angka ini 24 tambah 7 ya 31 derajat Celcius ya. Jawabannya 31 derajat Celcius. Oke ya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada soal nomor 4 sampai nomor 6 ya. Kita bahas satu-satu. Nomor 4 kita bahas nomor 4. Nomor 4 itu suhu mula-mula daging dikeluarkan dari sebuah kulkas negatif 18 derajat ya. Jika setiap 3 menit suhunya naik 4 derajat Celcius, setelah 36 menit suhunya tersebut menjadi, nah artinya ini seperti ini. Awalnya kan negatif 18 derajat Celcius ya. Karena dia naik, karena ini naik, maka dia ditambah. Oke, kalau turun dikurang ya. Berarti naik setiap berapa menit? Setiap 3 menit. Sementara yang ditanya 36 menit. Berarti 36 ini kita bagikan dengan dikali, kita kalikan setiap 3 menit ini naik berapa derajat? Ternyata naik 4 derajat. Berarti dikali 4 derajat Celcius ya. Berarti ini negatif 18-nya tetap. Kita selesaikan ini dalam tanda kurung dulu. 36 bagikan dengan 3. Ya, bisa dicoret jadi 12 ya. Berarti 12 ini dikalikan dengan 4 jadi ya 48 derajat Celcius. Baru hasilnya berapa? Setelah suhunya setelah 36 menit itu negatif 18 tambah 48 jadi ya 30 derajat Celcius ya. Oke, itu nomor 4 ya. Sekarang masuk ke nomor 5 ya. Untuk nomor 5, nah nomor 5 ini ada soalnya ayah dan paman menanam padi pada suatu bidang. Ayah dapat mengerjakan sawah tersebut selama 12 hari, sedangkan paman dalam 6 hari. Nah, kalau ayah sama paman bekerja bersama, kira-kira pekerjaan itu akan selesai dalam berapa hari? Nah, kalau ada soal seperti ini kita selesaikan dengan cara cepat aja. Caranya seperti ini. Yang di atas ini kalian kalikan, yang di bawah ini kalian jumlahkan ya. Artinya yang dikali dan dijumlahkan itu angka yang ada di soal. Angka di soal ini ada 12 sama ada 6. Berarti yang dikalikan itu 12 kali dengan 6. Terus 12 juga kita tambahkan dengan 6 ya. Ingat ya, kuncinya kalau bekerja bersama bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Artinya 12 kali 6 ya 72 dibagi 12 tambah 6 ya 18. 72 bagi 18 ya 4 hari. Berarti kalau ayah sama paman itu bekerja bersama-sama atau bareng-bareng dia bekerja, maka pekerjaan itu akan selesai dalam 4 hari ya. Itu nomor 6. Sirian ini menjumlahkan nomor halaman buku, di mana pada buku itu ada 96 halaman. Ketika dia menjumlahkan angka-angkanya itu ada totalnya 4672. Ternyata dari yang menjumlahkan ini Sirian ada kekeliruan. Artinya ada satu halaman yang dihitung sebanyak 2 kali. Nah, yang kita cari itu halaman berapa yang dihitung 2 kali oleh Sirian? Ya, baca sini. Oke, langkah pertama seperti ini. Kita buku itu ada halaman 1 dimulai, halaman 2, halaman 3, 4 sampai 93, 94, 95, 96 halamannya. Ada 96 halamannya ya. Nah, caranya seperti ini. Halaman pertama sama halaman terakhir kalian lihat dan kita jumlahkan. Berapa hasilnya? 1 tambah 96. Iya, 97 ya. Terus halaman kedua sama halaman 2 yang terakhir juga kita jumlahkan. 2 tambah 95. Iya, 97 juga ya. Halaman ketiga juga kita jumlahkan yang sama 3 terakhir. Berapa hasilnya? 3 tambah 94. Iya, 97 juga. Berarti caranya seperti ini, 97 dikali.
Nah, kalau kita pasangkan 96 halaman ini berarti dapat berapa pasang? Artinya 96 ini kita bagi dua karena dipasangkan kan dua pasang. Karena satu pasang itu ada dua angka ya. Berarti 96 bagi dua, ya sini 4, sini 8, sini 1, turun 6 ya. 16 bagi 2 ya 8, berarti sini 6, 16 saja ya. Berarti ada 48 pasang, berarti 97 ini kita kalikan dengan 48. Dapat. Oke, berapa hasilnya? Ya 4656. Berarti kalau dia jumlahkan dengan benar, nggak ada yang keliru, hasilnya 4656. Sementara dia menjumlahkan totalnya 4672. Berarti halaman yang dihitung dua kali itu kita kurangkan aja. Dihitung dua kali, berarti kita kurangkan 4672 dikurang 4656. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 16. Berarti halaman 16 yang dihitung sebanyak dua kali ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 7 itu, jika hari pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Senin, maka HUT RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah hari apa? Nah, berarti caranya seperti ini. Mei. Oke. Mei ada berapa hari adik-adik? Ya, 31 ya. Karena ini dimulai dari tanggal 2, berarti tanggal 1-nya ikut. Berarti kita kurangkan 31 dikurang 1 sisa ya 30 ya. Terus setelah Mei bulan ya Juni berapa hari? Ya, Juni sampai 30 ya. Setelah Juni ada Juli berapa? Ya, Juli sampai tanggal 31. Terus Agustus. Nah, Agustus ini sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 17 ya. Berarti ini kita jumlahkan semuanya 8, terus 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ya 108 ya. Untuk mencari harinya berarti ini 108 ini kita bagi satu minggu berapa hari? Iya, 1 minggu 7 hari ya. Berarti 108 dibagi 7 ya adik ya. 108 bagi 7 berapa? 1 sini ya 7, 3 turun ke 8 ya. Nah, 38 bagi 7 ya 5 kali 7 ya 5. Sisanya 3. Nah, yang kita lihat ini sisanya ini 3 hari. 3 hari kemudian. Kenapa 3 hari kemudian? Karena bulannya maju, Mei ke Agustus maju, nggak mundur. Berarti kita hitung harinya maju juga. Berarti 3 hari setelah hari Senin hari apa? Selasa, Rabu, Kamis. Berarti pada tanggal 17 Agustus tahun yang sama itu adalah hari Kamis. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke ya, kita lanjut nomor 8. Untuk nomor 8, nah pertama dia ada dapat sumbangan 21,34 kilo. Terus dapat lagi 23,14 kilo. Berarti ini kalau dia dapat terus kita buat tambah nih. Oke, sekarang kalian tambahkan dulu 21 tambah 23. Berarti ini bisa ditulis 21 tambah 23. Terus yang ini bisa ditulis 3/4 tambah 1/4 ya. Berarti 23 tambah 21 ya 44 ditambah ini penyebutnya sudah sama 4 sama 4. Jadi tidak perlu kita menyamakan penyebut. Berarti kita tambahkannya ke atas saja. 3 tambah 1 ya 4/4. 4/4 itu hasilnya ya 44 ditambah 1 jadi 45 ya. Berarti dia menerima 45 kg. Nah, 45 kg itu akan dibagikan kepada warga. Setiap warga menerima 2,5 kg. Kira-kira berapa banyak warga yang menerima? Caranya seperti ini. Banyak warga kan yang ditanya. Persediaan tadi 45 ya. 45 kg. Karena dibagikan, berarti ini dibagi berapa? 2, 1/2 ya.
Oke. Oke adik-adik, lanjut. Kalau kalian bingung dengan membagi pecahan campuran, kita ubah pecahan campuran ini jadi pecahan biasa. Artinya 2 kali 2 ya 4 ditambah 1 ya 5/2 ya. Nah, kalau bingung lagi kalau ada bagi sama pecahan, bisa kalian ubah jadi kali. Kalau ini bagi diubah jadi kali, maka pecahan ini kita balik. Berarti 2/5 ya. Artinya 45 dikali 2 ya 90 dibagi 5. Hasilnya berapa? Ya hasilnya berapa adik? Ya ada 18 ya. Oke adik ya, kita lanjut nomor 9. Untuk soal nomor 9 itu pertama luas tanahnya ada berapa? 990 meter persegi ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Kakak ambil salah satu cara aja ya. Pertama jagung. Pertama dia nanam jagung. Ada berapa bagi jagung? Ya 1/4 bagian. Artinya 1/4 bagian ini 1/4 dikali luas seluruh tanahnya atau kebunnya berapa? Ya 960 ya. Nah 960 ini bisa nggak dibagi 4? Kita bagikan. Ternyata bisa ya. Berapa? 24 ya. Atau tambah 0 ya. 240 meter persegi ya. Itu yang dipakai untuk jagung. Terus dipakai lagi untuk singkong. Yang dipakai untuk singkong ada sebanyak 35 bagian, artinya 35 dikali 960. Nah, ini bisa nggak diseret? 96 bagi 5. Berapa hasilnya? Ya 192 ya. Nah 192 ini kita kalikan. 3 kali 2 6, 9 kali 3 7, simpan 2, 3 kali 1 ya 3 tambah 2 5. Berarti untuk jagung dipakai 576 meter persegi. Terus ada lagi yang dipakai? Ternyata ada untuk kolam. Berarti kalau untuk kolam berapa bagian? Ya kolam 1/10 bagian. Berarti dikalikan dengan 960. Coret ya nolnya. Berarti tinggallah 96 meter persegi. Nah ini semuanya yang sudah dipakai. Ini semuanya yang sudah kalian pakai. Ini semuanya yang sudah dipakai kita gunakan. Nih 0 tambah 6 tambah 6 dia 2. Terus sini 1 letakkan. 1 tambah 4 5 tambah 7 ya 12 tambah 9 ya 21. 2 sini 2 tambah 2 4 tambah 5 ya 9. Berarti yang sudah dipakai 912 meter persegi ya. Berarti sisanya itu dipakai. Sisanya itu untuk bangunan. Berarti untuk mencari bangunan, luas bangunan ya. Untuk mencari luas bangunan, berarti jumlah semua tanah ini kita kurangkan dengan tanah yang sudah dipakai, yaitu 912. Berarti hasilnya berapa? Iya 48 meter persegi. Inilah untuk digunakan bangunan. Oke ya, kita bahas nomor 10. Nah nomor 10 ini Ridwan itu seorang tukang roti. Dia mempunyai persediaan tepung. Berarti tepungnya sudah ada dia 6 3/4. Terus untuk membuat roti dia memerlukan 8 1/5. Untuk membuat roti si Ridwan ini memerlukan 8 1/5 kg. Berarti kalau dibuat roti berarti dikurang ya 8 1/5 kg. Karena dia merasa kurang tepung yang ada, maka dia beli lagi. Kalau dia beli berarti dia tepungnya bertambah tadi tambah sebanyak dia 2, untuk mempermudah menjawab soal seperti ini kita jadikan pecahan biasa semua ya ya. Berarti ini 6 kali 4 24 tambah 3 ya 27/4 dikurang 8 kali 5 ya 40 tambah 1 41/5 ya. Ditambah ini dari pecahan biasa hilangkan komanya jadi 25 karena komanya ini ada satu angka di belakang koma maka per 10 ada ya. Terus karena penyebutnya ini berbeda untuk penjumlahan dan pengurangan maka dia tidak bisa langsung kita jumlahkan atau kita kurangkan ya. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut dari 4 sama 5 berapa? Ya 20 ada ya, pintar ya.
Berarti kalau 20 ini dibagi dengan 4 berapa? Iya, 5. Dikalikan dengan 27, iya 135 ya. Terus dikurang 20 dibagi 5, 4. Dikalikan 41 berapa? Iya 164 adik ya. Ditambah 20 bagi 10, ya 2. Dikali 25, ya 50. Berarti hasilnya berapa nih? 135 dikurang 164. Negatif berapa adik? Ya negatif 29 ya. Ditambah 50 per 20. Negatif 29 tambah 50 berarti hasilnya ya 21 per 20 ya. Atau bisa kita tulis jadi pecahan campuran. Ini 1 per 20, 1 kali 20, 20 berarti ini supaya 21, sisanya 1 ya. Berarti 1 per 1, 20 kg. Inilah sisa tepung yang dimiliki oleh Ridwan ya.